Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Opek Sinar, edukasi sablon, percetakan dan juga ATK. Kali ini saya akan spill buat teman-teman apa saja isi toko yang penting untuk pertama kali teman-teman ingin memulai usaha ATK seperti ini. Oke, saya akan ke dalam teman-teman ya. Oke, ini penampakan pertama kali setelah saya menjalani 7 bulan dalam melakukan usaha ATK seperti ini. Oke, sebenarnya ini faktor ketidaksengajaan ya, saya membuka ATK seperti ini. Dikarenakan awalnya saya hanya ingin membuka toko percetakan. Nah, karena mungkin percetakan itu untuk estimasinya mungkin agak lama, karena harus maintenance, kita harus mesin ya, dan perawatannya itu cukup super ya, lama juga, dan perlu waktu lama untuk kita bisa menambah alat-alat percetakan ya, karena terbilang sangat mahal ya untuk percetakan itu, mesin-mesinnya. Nah, cuman di balik itu saya berencana apapun yang saya lakukan dalam isi toko, saya akan isi ya. Nah, pertama kali saya isi adalah itu teman-teman, etalase ya. Nah, faktor ketidaksengajaan, etalase, saya taruh kertas kado dan saya taruh beberapa pulpen ya. Dan saya jual materai di situ. Nah, setelah itu banyak orang yang tanya, selain jual materai apa aja yang dijual? Saya bilang hanya pulpen sedikit dan juga kertas kado. Lalu beberapa ada yang ngomong ada nota atau ada kwitansi. Nah, maka dari itu setelah itulah saya coba untuk menambah-nambah sedikit sampai menjadi seperti ini. Lalu saya putuskan untuk memulai usaha ATK juga. Nah, teman-teman ingin memulai usaha ATK seperti ini, saya sarankan untuk teman-teman harus pertama kali teman-teman harus mempunyai paket-paket yang harus teman-teman isi ya. Yaitu pertama kali teman-teman harus punya. Pertama teman-teman harus punya satu etalase teman-teman. Etalasenya cukup satu ini ya. Cukup satu ini aja. Ini saya beli harganya 2.500.000. Untuk 2.500.000 itu yang panjang. Yang panjang seperti ini ya, kisaran 2,5 meter ya. Teman-teman bebas milih etalase yang 2,5 meter atau yang 2 meter. Saya pertama kali beli ini 2 meter ya, untuk satu etalase. Nah, jadi hanya melintang seperti itu aja. Saya isi pulpen ya. Teman-teman beli satu rak ini harganya 500.000. Kalau teman-teman beli yang kecil seperti ini harganya 90.000. Kalau di tempat toko-toko ATK yang besar ya. Nah, jadi saya beli satu yang kecil ini, saya isi pulpen. Setelah itu saya isi kertas kado. Nah, kalau teman-teman beli di tempat yang penjualan stationery itu biasanya mahal teman-teman ya, hampir 500.000. Jadi saya belinya online aja, yang di toko oren. Dia ada 3 susun ya. Itu harganya kisaran 200.000 teman-teman. Nah, jadi 200.000 itu paling murah lah ya, paling murah untuk beberapa space tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 jadi 30 tempat ya untuk menaruh pulpen banyak. Nah, saya beli 2 pieces ya, 2. Jadi untuk menambah rak-rak yang ada di sini, pulpen-pulpen dan juga perspidolan. Sini untuk pensil-pensil dan juga kuas. Nah, teman-teman cukup satu ini aja dulu. Ini untuk etalase itu harganya kisaran 1.800.000 atau 1.900.000. Nah, kalau yang panjang ini baru 2.500.000. Ya, hitung aja teman-teman. 1.800.000. Setelah itu teman-teman wajib mempunyai ini, komputer. Nah, untuk teman-teman punya komputer, terus aja paketan untuk komputernya itu yang harga 2.500.000 atau 3 juta. Kenapa saya bilang 2.500.000? Ini untuk mendukung teman-teman aplikasi ya, seperti Photoshop, CorelDRAW ya. Nah, kalau teman-teman sudah menguasai yang namanya CorelDRAW ataupun Photoshop ya,
Itu teman-teman bisa gampang untuk membuat segala macam ya, segala macam edit-editan. Karena yang terpenting apabila orang memprint itu dia perlu kadang-kadang perlu diedit sedikit. Nah, jadi teman-teman harus kuasai sedikit untuk tentang edit-edit yang namanya di Photoshop dan juga Corel. Nah, teman-teman juga menguasai yang namanya Word ya, tapi bukan tentu untuk harus diketik, pengetikan bukan. Teman-teman harus menguasai bagaimana cara ngeprint 2 step bolak-balik ya, atau juga warna atau berupa A4 atau F4. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman ini harganya di kisaran 2.500.000 ya. Nah, teman-teman beli aja 2.500.000 paketan komputer. Untuk yang second juga bisa, ataupun yang teman-teman beli yang uga atau yang baru itu kisaran harganya 5 juta untuk teman-teman bisa punya free baru untuk yang aplikasi-aplikasi terbaru. Nah, biasanya untuk yang 5 juta itu dia tidak lelet ya komputernya, di langsung gercep. Terus printer satu yang kecil dulu, saya beli printer yang kecil dulu waktu itu A4 ya, ini kisaran harganya 5 juta. Epson L6490. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak bisa beli yang seperti ini, teman-teman beli yang second aja untuk fotokopi, mesin fotokopi yang mini. Adapun yang Epson yang pure untuk bisa A3 itu kisaran harganya, yang bisa scan itu kisaran harga 12 juta ya, 11 juta atau 12 juta. Itu mereknya Epson juga, dia bisa A3 ya. Nah, jadi teman-teman bisa aja beli itu. Nah, kalaupun saya saran mending nggak usah beli yang mahal-mahal, teman-teman beli aja yang mini, yang penting bisa folio F4 ya, karena kertas tuh yang ada A4 atau F4. Nah, teman-teman beli aja yang fotokopi mini yang bisa F4. Nah, untuk pun yang teman-teman yang mau scan ya, biasanya ada pelanggan itu yang minta di scan. Nah, teman-teman beli aja printer yang seperti ini. Ini fleksibel sekali ya, dan bisa pakai apa aja. Teman-teman kalau misalnya A4 mau scan juga bisa di sini ya, terus A4 juga bisa, F4 juga bisa, disesuaikan nanti di kertas teman-teman mau edit. F4 bisa atau A4 juga bisa. Nah, ini sangat fleksibel sekali, bisa scan dan juga print warna ataupun juga hitam putih. Di fotokopi yang kecil juga bisa. Misalkan teman-teman susah yang mau di sini, teman-teman mau fotokopi di sini juga bisa. Ini bisa fotokopi ya, fotokopi hitam putih ataupun fotokopi warna. Terkhusus untuk A4 saja. Tapi kalau untuk F4 teman-teman sesuaikan aja, asalkan gambarnya itu tidak full F4. Sangat fleksibel sekali ini. Saya saran untuk yang ini ya. Ini harganya kisaran 2 juta ya. Kemudian ini adalah laminating. Teman-teman beli aja yang laminating. Itu kisaran harga yang paling murah sekarang ada yang harga 300 ya. Nah, kalau untuk yang seperti ini, yang normal seperti ini, yang model-modelan seperti ini kisaran harga 750 sampai ke atas ya. Nah, laminating ini ya teman-teman ya. Nah, terus untuk laminating teman-teman beli yang ukuran A3 karena ini kan A3 ya. Nah, beli yang ukuran A4 dan juga F4 ya. A4, F4 dan juga A3. Nah, kalau untuk mereknya teman-teman bisa beli yang ini. Jadi jangan salah pilih ya teman-teman ya. Teman-teman pilih aja yang merek Printek karena ini ketebalannya sangat bagus. Ya, Printek. Jadi untuk kotaknya seperti ini. Ya. Nah, ini di belakangnya. Untuk yang bagian depannya ini. Nah, jadi biar teman-teman pada saat beli pertama kali itu teman-teman tidak sia-sia beli ya. Jadi saya sarankan itu. Oke, ini lupa tadi, teman-teman bisa cetak foto juga. Ini fleksibel sekali ya untuk cetak foto. Misalkan teman-teman mahir dalam mengedit-edit, teman-teman bisa cetak foto. Ya. Terus yang lainnya, kalau teman-teman ada rezeki lagi, teman-teman bisa beli printer A3 yang khusus A3. Yang murah-murah aja, yang second-second, yang penting bisa beroperasi A3 ya. Karena ini sebagai pelengkap untuk teman-teman banyak orderan. Nah, misalkan ada yang mau print A3 ya, itu bisa. Nah, setelah itu ini diperuntukkan teman-teman ya, pelengkap juga kisaran
Kalau ini harganya kisaran 5 juta, kalau yang secondnya itu kisaran 2 juta. Saya punya printer yang khusus untuk L8050. Ini 6 warna, diperuntukkan untuk yang cetak ID card ya, cetak ID card. Misalkan kayak ini udah kartu ada PVC ya, ini udah potongan. Jadi teman-teman bisa menggunakan tinta art paper ya. Biasanya sih kalau misalkan ini bisa tinta dye, ini saya pakai tinta art paper. Tinta art paper atau tinta dye untuk diperuntukkan untuk cetak stiker ataupun cetak foto. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa edit untuk foto, teman-teman bisa memakai printer seperti ini. Ini kisaran harganya 5 juta juga. Oke. Untuk yang lain-lainnya, ini jangan lupa untuk alat pemotong. Ini wajib ya. Nah, untuk pertama kali teman-teman yang murah-murah aja dulu, ini kisaran harganya 200.000 atau 150.000 ya. Ataupun ada juga yang 100, tapi tergantung merek ya. Ini saya belinya hampir 200.000 kemarin, merek Kenko. Ini pertama kali yang saya punya ya, sebelum saya membuka ATK. Nah, kalau teman-teman udah punya rezeki berlebih, teman-teman bisa beli yang seperti ini. Ini harganya kisaran, saya lupa ya, kisaran berapa ini, 2 juta kalau nggak salah. Ini untuk A3. Ini bisa potong yang besar 1 rim. Terus ini yang staples yang standar ya, 1/4 rim ya. Nah, ini bisa untuk yang setengah rim dan juga 1 rim. Nanti disesuaikan aja isi staplesnya yang 1 rim atau setengah rim. Oke, selanjutnya teman-teman, ini yang dinanti-nantikan nih, mesin fotokopi. Kalau misalkan teman-teman belum mampu beli mesin fotokopi, teman-teman beli aja yang fotokopi mini yang saya bilang tadi. Cuman kalau teman-teman ada rezeki, teman-teman bisa beli yang seperti ini. Untuk mesin fotokopi ini saya belinya murah teman-teman ya. Ini impor dari Amerika. Ini keluaran terbaru, seri terbaru untuk mesin-mesin fotokopi zaman sekarang. Ini dia lupa saya lah mereknya ya. Nih, 4525. Dia ada seri 4525, ada yang seri beberapa ya, yang kecepatannya itu 25 lembar per menit ya. Dia di belakangnya menentukan. Ini 4525 ini dia 25 lembar per menit. Ya. Ini saya coba teman-teman bazar fotokopi. Teman-teman cari aja di Shopee atau di toko Ren ya. Biasanya ada di situ. Murah sekali teman-teman. Ya. Ini bisa menggunakan A3. Nah, untuk semuanya di sini bisa A4 atau F4. Nah, kalau teman-teman mau cetak A3 tinggal ambil aja kertasnya, jadi teman-teman bisa cetak A3. Sesuaikan kebutuhan teman-teman ya. Nah, kalau mau nambah-nambah etalase bisa yang 2.500.000 ya, buat biar bisa dikurung seperti ini ya. Nah, area teman-teman. Oke, untuk selanjutnya lakban ya teman-teman. Untuk isinya saya akan spill di sini untuk kertas ya. Untuk kertasnya saya akan rekomendasi buat teman-teman. Untuk kertas yang paling menurut saya ya, yang bagus itu untuk fotokopi ya, yang kualitasnya sama seperti kertas-kertas yang bermerek. Itu teman-teman bisa menggunakan kertas maxi seperti ini. Ini harganya murah ya. Tidak sampai 200.000 untuk per satu boxnya. Untuk A4, yang A4 itu tidak sampai 200.000, kisaran 193. Nah, untuk F4 itu kisaran 213.000 atau 220.000 ya. Itu satu boxnya 5 rim ya. Ini murah ya. Jadi ini kualitasnya bagus, putihnya bersih, putih, dan bisa dipakai untuk mahasiswa-mahasiswa yang melakukan skripsi. Teman-teman bisa menggunakan ini. Kualitasnya bagus ya, sama dan juga terbilang murah. Ini yang paling laku dan paling ramai untuk teman-teman yang sekitaran daerah saya yang menggunakan
untuk fotokopi. Oke, untuk kertasnya teman-teman bisa memakai Maxi ukuran 70 GSM untuk A4 dan F4. Untuk sidu teman-teman bisa beli yang untuk sidu. Nah, untuk sidu di sini teman-teman bisa beli yang 70 GSM. Satu box aja dulu ya, satu box kisaran harganya 200-an lebih ya. 230-an atau 200 sampai 250-an. 70 GSM untuk A4 ya. Nah, bisa 75 GSM satu box. Ada yang 80 GSM. Ada juga yang seri A80 GSM A4S ya. Ada copy paper yang 75 GSM juga. Ada F4 yang F4 sidu. Ada juga yang A4S 70 GSM. Karena untuk seri-seri yang tipe-tipe kertas ini sangat berbeda-beda. Jadi teman-teman tergantung kondisi aja. Kalau misalnya ada yang kosong, teman-teman bisa beli satu box aja. Ya, untuk yang lainnya teman-teman bisa beli gunting ya, cutter, terus lem-lem. Nanti untuk yang isi-isinya yang paling penting itu penggaris sih ya, penggaris. Terus kalau masker pelengkap. Kaos kaki teman-teman bisa cari aja di toko-toko oren ya. Terus binder klip, buku-buku isi aja yang sedikit-sedikit aja dulu ya teman-teman. Satu box aja udah cukup. Satu box itu kisaran hampir 1 juta, kisaran 900 atau 880 ribu. Itu hanya satu tipe ya. Jadi teman-teman belinya sedikit-sedikit aja. Misalkan di sini yang 38 lembar merek tertentu. Terus atau dua box ya. Dua box atau 2 pak ya. Misalkan yang Dodo 38 2 pak, yang isi 50 lembar 2 pak, yang Sidu 32 2 pak, yang 38 2 pak. Masing-masing per lembarnya 2 pak lah ya. Masing-masing merek dan juga masing-masing untuk paketannya. Terus perlakbanan ya, untuk menjilid ini ada yang 36 mm, ada yang 45 mm, ada juga yang 23 mm atau 24. Double tip, yang transparan, yang biasa, dan juga yang busa. Ini yang busa. Ini yang paling sering dicari ya untuk perlakbanan. Untuk lakban kertas juga ada. Terus tisu pelengkap saja. Yang sering dicari itu lakban ini. Nah, lakban ini yang fragil. Kalau teman-teman ada rezeki beli aja yang kalau kurang cukup beli aja yang fragil satu slop. Yang ini ya. Ini satu slop juga cukup. Yang 24 mm satu atau 2 slop juga cukup. Yang penting masih ada. Yang warna satu slop masing-masing per satu slop. Untuk yang 36 mm ini teman-teman cari aja yang satu slop, itu murah. Kalau misalkan teman-teman mau membandingkan harga di stationery, itu teman-teman bisa cari di toko oren, itu juga cukup lengkap dan juga murah. Nah, cari yang harga ongkos kirimnya yang murah. Nah, untuk selotip ada yang tipis seperti ini, ada juga yang tebal. Nah, untuk lakban saya sering lebih memilih ke toko online ya, karena terbilang murah satu boxnya, dan juga itu ongkos kirimnya juga murah. Nah, jadi kisaran dapat kalau untuk lakban yang seperti ini dia dapatnya kisaran harga 5.500 ataupun 6.000. Kita jual 12.000 itu udah 100% keuntungannya. Thermal semua ukuran, satu pak aja udah cukup. Oke, itu aja. Yang penting kalau misalkan teman-teman mau beli rak seperti ini juga mahal ya. Kisaran saya belinya 6.500.000 ya. Teman-teman beli yang rak-rak yang biasa aja.